Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan program Mutiara Hikmah dalam serial Ibadur Rahman. Kali ini kita akan membicarakan tips ataupun kiat bagaimana agar kita bisa terhindar dari azab neraka. Para pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum, setiap amalan soleh, setiap perbuatan kebaikan, amalan kebaikan itu dapat menghindari seseorang dari azab neraka, dapat menghindari seseorang dari ancaman neraka jahanam. Namun ada hal-hal yang terpenting dalam masalah ini yang memang disebutkan dapat menghindari dari ancaman neraka. Namun perlu kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan baik sekecil apapun dia, hal itu dapat menghindari dia dari neraka jahanam. Para pemirsa mungkin pernah mendengar tentang seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada si pelacur ini, mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Sementara kita ketahui yang namanya perzinahan itu merupakan dosa besar yang pelakunya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena si pelacur ini berbuat sebuah kebaikan yang mungkin kita anggap apalah memberi minum seekor anjing. Tapi begitulah, walaupun kita anggap itu satu perbuatan yang kebaikan yang sedikit ataupun kecil, tapi belum tentu sesuatu yang kita anggap kecil juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu, ya. Bisa menurut kita kecil, tapi di sisi Allah besar. Ya, sebagaimana menurut kita satu hal yang besar, tapi menurut Allah itu satu hal yang kecil. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, jangan lewatkan dan jangan remehkan sekecil apapun kebaikan yang akan kita lakukan. Lakukanlah apapun kebaikan, karena kebaikan itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka, insya Allah. Ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Yang pertama ikhwah, yaitu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita dalam banyak ayat agar kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari ancaman neraka. Allah secara umum menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, astajib lakum. Berdoalah kalian terhadap aku, kepada aku, minta kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu surah Al-Imran ayat 16, yaitu yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya innana amanna, sesungguhnya kami sudah beriman kepadamu, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami, jauhkan kami dari api neraka. Ya, ini doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita agar kita terhindar dari api neraka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita sehingga dapat menghindari kita dari api neraka. Dan ini bukan hanya satu ayat, banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berdoa agar terhindar dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwah, yaitu ibadah yang lain seperti apa? Puasa. Ya, puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu bihil abdu minan nar."
Rasulullah mengatakan bahwasanya puasa itu merupakan junnah, perisai yang dapat merisai seorang hamba dari api neraka. Apabila seorang ingin terhindar dari api neraka, maka perbanyaklah dia melakukan ibadah puasa. Abu Umamah Al-Bahili pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukanlah aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata beliau? Alaika bisiyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada yang sama seperti ibadah puasa dalam memasukkan orang ke dalam surga. Demikian ikhwafiddin. Itu yang kedua, yaitu berpuasa. Yang ketiga yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu perkara yang dapat menyelamatkan seorang dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut kepada Allah, maka tempatnya di sisi Allah yaitu di dua surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yalijun nar man baka min khasyatillah." Bahwasanya tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang menangis di malam hari misalnya karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, justru rasa takut dia itu justru sangat kekhawatiran yang ada pada dirinya itu yang dapat menyebabkan dia malah menghindari dia dari api neraka. Yang keempat ikhwah yaitu jihad fisabilillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ghubara fi sabilillah wa dukhan jahannam. Tidak akan bisa bersamaan tidak akan bisa berkumpul antara debu dikarenakan jihad fisabilillah dengan dukhan, yaitu asapnya neraka jahanam. Tak berkumpul di sini maksudnya apa ikhwah? Mereka yang pernah jihad fisabilillah, mereka yang pernah mati sampai tewas dalam jihad fisabilillah, gak akan mungkin masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian tentunya jika dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kemudian apa lagi? Yaitu sedekah. Sedekah juga merupakan salah satu cara agar kita bisa terhindar dari api neraka. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqun nar walau bisyikit tamr. Jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan memberi sebutir kurma. Jadi berapapun uang yang kita sedekahkan, ketahuilah ikhwah, itu dapat menghindarkan diri kita dari api neraka. Demikian. Dan banyak hal lain, amalan-amalan soleh lainnya, yang itu semua dapat menghindari diri kita dari ancaman neraka. Dan di sini saya ulangi lagi, jangan sampai kita meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Setiap ada kesempatan kebaikan yang kita lakukan, lakukanlah, jangan remehkan, karena kita tidak tahu kebaikan mana sebenarnya yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah dan dapat menghindari kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rosa TV rahimani Allah wa iyyakum, ada beberapa ucapan dari para salafus soleh yang bisa kita angkat dalam kesempatan kali ini dalam rangka menghindari dirinya dari api neraka. Seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang beliau katakan? Lau anna li tala'ul ardi dhahaban laftadaitu bihi min adzabillahi qabla an arah. Seandainya aku memiliki bukit atau gunung emas, niscaya akan aku gunakan itu untuk menebus diriku jangan sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menebus diriku dari azab Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihat azab tersebut. Sampai seperti itunya ikhwah. Ya.
Itu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yazid bin Hausyab rahimahullah pernah berkata, "Ma ra'aitu akhwafu minal Hasan wa Umar bin Abdul Aziz." Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling takut terhadap neraka ketimbang Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Ka'annan nara lam yukhlaq illa lahuma. Seolah-olah neraka itu tidak diciptakan kecuali untuk mereka berdua. Saking terlihatnya mereka sangat takut dengan api neraka. Kita ketahui ikhwah, seberapa besar takutnya seseorang terhadap api neraka, maka sejauh itu juga usaha dia untuk menghindar dari api neraka. Mungkin kita mengatakan takut dengan api neraka, tapi keimanan kita itu seolah memperlihatkan kita orang yang nggak takut dengan api neraka. Karena orang yang takut dengan neraka itu akan terlihat dari kehidupannya. Benar nggak dia takut dengan neraka ataukah tidak? Tidak hanya sekedar ucapan belaka. Para pemirsa, Imam Malik rahimahullah juga pernah berkata, di mana perkataan beliau ini disebutkan dalam kitab Tarikh Dimashqi, di mana beliau mengatakan, seandainya aku boleh tidak tidur, maka aku tidak akan tidur. Karena aku khawatir nanti azab itu turun ketika aku tidur. Seandainya lah aku diberi kesempatan untuk membantu seluruh penghuni dunia, maka aku akan berkeliling di dunia ini dan aku katakan, ya ahlad dunia, wahai penduduk dunia, an-nar, neraka, neraka. Hati-hati dengan neraka. Begitulah para salafus soleh kita terdahulu ikhwah terhadap neraka. Bagaimana sikap mereka terhadap ancaman neraka. Jadi bagi mereka api neraka itu bukan hanya sekedar bahan kajian, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi seolah-olah mereka itu melihat neraka ada di hadapannya. Seolah neraka itu siap akan membakar hangus mereka. Begitu. Ya begitulah bagaimana akidah mereka terhadap hari akhirat. Ya semoga ini bisa menjadikan ibrah untuk kita dan semoga ini dapat meningkatkan keimanan kita dan terakhir semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari ancaman neraka jahanam. Tentunya kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menghindari itu semua. Harus kita punya langkah-langkah, cara, usaha untuk menghindari ancaman neraka. Karena bagaimanapun hanya sekedar tawakal itu tidak dibenarkan. Harus ada usaha, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.